Ketika New Mind mendapatkan mandatnya, 1 tahun kemudian diputuskan sebuah kebijakan tingkat dunia, yaitu dalam negeri Indonesia, emas menjadi alat tukar sejajar dengan alat bayar rupiah. Emas bisa ditransaksikan sebagai alat tukar selain alat bayar rupiah. Itu semua resmi disahkan. E-Gold adalah transaksi berbasis fisik emas dan digital dengan menyediakan 10.000 ATM Gold dalam 3 tahun di seluruh Indonesia. Dengan adanya ATM Gold, semua orang kalau memerlukan fisik emasnya bisa dalam 24 jam melakukannya. Kemudian, transaksi antar negara dengan Indonesia akan menggunakan emas sebagai alat tukarnya 3 tahun kemudian setelah kebijakan nasional itu dijalankan. Diharapkan dalam 3 tahun setelah hal ini, semua di regional ASEAN, e-Gold menjadi alat tukar resmi antar negara ASEAN dan negara Selatan Pasifik. Dalam 5 tahun, seluruh tambang emas Indonesia menjadi underlying emas fisik e-Gold. Semua ini sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang 45 bahwa kekayaan alam milik rakyat 100% dan menjadi base transaksi 24 negara, negara ASEAN dan negara Selatan Pasifik, dari ujung Burma sampai Guam. Kemudian masuk ke seluruh negara di dunia yang berpenduduk mayoritas Islam dan negara yang kuat pendanaan syariah seperti Inggris dan Uni Eropa dalam 5 tahun setelahnya. Maka dalam 15 tahun setelah kebijakan diterbitkan, ditargetkan 50% transaksi dunia menggunakan e-Gold. Emas adalah pengadil yang adil. Indonesia akan menjadi negara pertama bebas inflasi. Kemudian diikuti negara-negara regional dan dalam 15 tahun 50% dunia bergabung dalam dunia tanpa inflasi. Harga emas akan dibuat diam, tidak bergerak, tidak di-floating lagi berdasarkan demand dan supply agar oligar dan globalis tidak bisa bermain harga. Harga emas akan diam, dipatok diam. 1 gram emas sama dengan 1 juta rupiah. Sisa dunia menyesuaikan harga tersebut. Sejak saat itu, harga di dunia dimanapun atas barang yang sama adalah sama. Sungguh, kita memerlukan konsep bernegara yang sontoloyo untuk membuat Indonesia menjadi negara superpower. Kita tidak butuh populis, tidak butuh diliput kegiatan kecil-kecil. Kita butuh gerakan besar yang berani. Seberani pejuang kemerdekaan tahun 45 ketika mereka ditangkap dan dieksekusi sekutu, juga dieksekusi Belanda. Mata mereka tidak terpejam, wajah mereka tenang, tidak menunjukkan ketakutan atau kemarahan. Wajah mereka seperti diliputi cahaya. Itu kesaksian banyak para tentara asing yang bertempur melawan kesatria bambu kuning tersebut. Semua itu membuat mereka ragu perjuangan mereka, para tentara sekutu dan Belanda itu. Karena di bawah sadar mereka tahu, kesatria bambu kuning ini dibela alam, diberkahi Allah, Tuhan semesta.